Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Diva Zulni Faradila. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu teman saya sendiri, Saudari Ayu Zuratul Munawaroh. Di sini saya akan mengangkat tema membangun usaha produk pada masa pandemi. Di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan kepada Ayu Zuratul Munawaroh. Yang pertama, strategi pertama apa sih yang Juju lakukan pada usaha produk Juju di masa pandemik ini? Kalau strategi pertama sih mungkin karena ini lagi pandemi ya, orang-orang kan lebih suka di rumah. Akhirnya strategi yang kita lakuin itu kita bikin toko online, kita buka toko di Instagram, terus kita juga buka di Shopee, terus kita juga buka di TikTok. Kalau di TikTok itu untuk strategi pemasaran kita, untuk promosi kita kayak gitu. Jadi kita aktifnya lebih ke Instagram, kita posting foto jualan produk katalog kita, terus juga bikin konten juga di Instagram supaya orang-orang nggak cuman ngelihat toko Instagram kita tuh cuman jualan doang, tapi kita juga sebar informasi-informasi yang bermanfaat kayak gitu. Teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. Sebelum Juju punya usaha yang sudah besar ini, sebelumnya usaha apa aja yang Juju lakukan hingga sampai ke titik ini? Kalau sekarang ini kan usahanya jualan baju rajut ya, yang rajut-rajut gitu. Nah kalau sebelumnya sih kita udah nyoba kayak jualan pulsa, terus jualan risol dulu sebelum pandemi, nyoba jualan risol juga ke kelas-kelas, nawarin. Terus sebelum ini juga sempat jualan online juga sih, tapi jualan produknya masker organik gitu. Cuman kalau masker organik kalau untuk aku sendiri itu masih belum nemu pasarnya ya. Jadi setelah beberapa bulan aku ngerasa kayak jualan masker organik kayaknya kurang deh gitu. Akhirnya nyari produk lain gitu untuk jualan, dan nemu nih jualan produk rajut dan perkembangannya bagus. Akhirnya ya udah kita pertahanin jualan rajut aja kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan 3 ya. Untuk Saudari Juju, pernah nggak pelanggan yang punya sikap tidak mengenakan dalam mengorder produk Juju? Kalau pelanggan ya pastinya ada. Kayak deket-deket ini pernah ada yang beli di Shopee. Nah dia itu pesen sweater warna krem. Nah akhirnya kan kita kirim dong warna krem. Cuman waktu nyampe di rumahnya si customer ini, dia nganggapnya itu bukan warna krem karena warna yang dia terima itu lebih gelap. Dia nganggapnya itu warna mocha gitu. Padahal kita udah jelasin bahwa itu tuh warnanya udah sesuai gitu yang kita kirim. Dan akhirnya kita coba jelasin baik-baik, dan akhirnya dia nerima dan mau order yang kedua kali. Waktu kedua kali ini dia komplain lagi, dia nggak terima, katanya kok warnanya gelap gitu. Terus dia bilang katanya kecewa segala macem. Akhirnya kita coba jelasin lagi nih kalau yang kita kirim udah benar gitu. Kita kirimin juga perbedaannya, ini warna yang kita kirim sama warna yang dia anggap lebih gelap gitu. Dan akhirnya kita coba minta bukti ya, bukti kalau misalnya yang dia terima itu salah, dan dia nggak bales lagi. Akhirnya ya sudah, karena udah nggak bales lagi, akhirnya kita sudahi gitu chatnya. Mungkin itu sih salah satu yang nggak ngenakin ya mungkin. Kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan keempat. Untuk Saudari Juju, kan lagi masa pandemik gini nih. Untuk kelancaran penjualan produk Juju gimana? Menurun atau menaik? Iya, karena lagi masa pandemi gini, akhirnya kita nyari strategi baru nih. Kita masarinnya di online gitu. Kita cari cara gimana nih caranya supaya orang-orang tuh banyak yang beli gitu. Karena kan pandemi gini lagi pada di rumah ya, tapi pasti orang-orang
lebih suka untuk surfing gitu di internet, kayak buka Instagram, buka Shopee, atau yang sekarangnya lagi marak-maraknya mungkin pada lebih suka buka TikTok gitu kan. Akhirnya kita cari strategi lain gitu. Kalau untuk menguntungkan atau merugikan, mungkin ada menguntungkannya, ada merugikannya juga ya. Menguntungkan mungkin kalau misalnya lagi rame-ramenya pembeli nih, ya menguntungkan. Tapi kalau misalnya lagi sepi, ya omsetnya menurun gitu, atau mungkin merugikan gitu kan. Gitu sih, paling kita lebih ke belajar strategi marketing aja sih kalau lagi zaman-zaman sekarang gitu, karena orang-orang kan lagi pada suka ngelihatnya secara online ya di Shopee gitu. Akhirnya kita belajar aja untuk cara gimana promosiin di online kayak gitu. Dan ini untuk pertanyaan terakhir ya untuk saudari Juju. Motivasi apa sih yang bisa Juju sampaikan untuk yang mau mulai usaha dan juga yang lagi usaha, untuk tetap optimis dan jangan mudah menyerah, apalagi dalam masa pandemi seperti ini? Itu gimana caranya supaya bangun motivasinya? Ya kalau untuk motivasi, untuk yang baru mulai belajar mungkin motivasinya jangan pernah takut ya. Maksudnya pasti kan yang baru mau mulai usaha mikirnya takut nih nanti takut nggak ada yang beli atau sepi pembelinya kayak gitu. Apalagi lagi masa pandemi, orang-orang pada jarang belanja, itu disingkirkan aja gitu ya pemikiran kayak gitu. Yang penting tuh kalian mulai dulu, baru kalian sambil belajar gitu, belajar gimana cara masarinnya di masa pandemi ini. Karena banyak juga kok yang sharing-sharing tentang cara jualan online gitu kan. Ya tetap update sih, tetap update untuk gimana caranya masarin produk gitu. Dan pasti banyak juga nih orang-orang yang ngerasa jualannya mulai sepi gitu, apa berhenti aja ya jualannya. Kalau menurut aku sih jangan berhenti, tetap aja kalian lakuin strategi pemasaran yang biasanya kalian lakuin, atau strategi baru gitu, tetap aja dijalanin. Karena aku pun juga sering gitu kan ngerasa kayak sepi pembeli nih, apa udahan aja ya. Padahal kalau misalnya kita terusin aja nih cara-cara itu, cara-cara strategi untuk promosiin, untuk masarin itu, pasti nanti ada aja kok yang mau beli gitu. Yang penting kita tetap terus mau belajar aja untuk cara masarinnya gitu. Karena kan banyak sekarang platform yang promosiin, kayak di TikTok itu orang-orang lagi suka banget lihat TikTok. Nah, mungkin teman-teman bisa coba belajar tuh gimana cara masarin di TikTok kayak gitu. Pokoknya jangan pernah mau berhenti buat belajar gitu, dan terus coba aja gitu. Pasti ada jalannya. Baik teman-teman, dari hasil wawancara kami berdua bisa kita simpulkan, untuk memulai sebuah usaha atau yang sedang menjalankan usahanya, untuk tidak mudah menyerah dalam berusaha dan niat. Seperti yang saudari Juju katakan, jika ada niat pasti ada hasil yang memuaskan. Untuk dari itu, di masa pandemik bagi orang yang sedang berusaha, tetap semangat. Demikian wawancara saya dan saudari Juju. Selamat siang dan sampai jumpa.